Konnichiwa minasan, kembali lagi bersama Divisi Pendidikan Hijasu nih. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang Kejepangan, terutama di kebahasaannya. Nah, kali ini kita coba belajar hal baru yuk. Masih seputar Kejepangan, tapi di kesempatan ini kami mau mengenalkan kalian dengan salah satu tokoh penting di Jepang yang mungkin bisa jadi inspirasi dan motivasi para Hijasugo ini. Siapa ya dia? Yuk langsung saja kita berkenalan dengan Fukuzawa Yukichi. Lahir di Osaka pada 10 Januari 1835 dan meninggal di usianya yang ke-66 tahun pada 3 Februari 1901 di Tokyo. Fukuzawa Yukichi adalah penulis Jepang, ahli ranggaku sekaligus samurai domai nakatsu, penerjemah, pengusaha dan pengajar yang mendirikan Universitas Keio. Fukuzawa menerbitkan banyak sekali buku dan artikel, di antaranya Gakumono Susume dan Bunmeiro no Gairyaku. Sebagian besar tulisannya diterbitkan oleh penerbit universitas atau surat kabar Jinji Shimpo yang didirikannya pada tahun 1882. Ia juga menulis berbagai esai dan satir mengenai isu-isu kontemporer di bidang politik, hubungan internasional, masalah ekonomi dan keuangan, kebijakan pendidikan, persamaan hak wanita dan moralitas. Ia adalah salah seorang anggota pendiri kelompok intelektual Meirokusa dan ketua pertama Tokyo Academy. Ide-idenya tentang pemerintah dan lembaga-lembaga sosial mempengaruhi modernisasi Jepang dalam zaman Meiji. Ia dianggap sebagai salah seorang pendiri Jepang modern. Sejak tahun 1984, lukisan potretnya menghiasi uang kertas pecahan terbesar di Jepang, yaitu 10.000 yen. Fukuzawa Yukichi dilahirkan sebagai putra kedua, anak bungsu dari 5 bersaudara pada 10 Januari tahun 1835 di Dojihama, Osaka. Ayahnya bernama Fukuzawa Hyakusuke, samurai berpangkat rendah klan Okudaira di Kyushu, dan ibunya bernama Ojung. Meskipun pandai di kelas, derajatnya sebagai anak samurai kelas rendah membuatnya dilecehkan di luar kelas. Ketika bermain dengan teman sekelas, ia menjadi sasaran kesombongan anak-anak samurai dari kelas sosial yang lebih tinggi. Sejak kecil ia sudah merasakan dan sangat membenci masyarakat feodal yang tidak memungkinkan orang untuk berpindah kelas. Yukichi belajar ranggaku di Tekijuku dari tahun 1855 hingga 1857. Tekijuku adalah sekolah kedokteran yang dikelola dokter bernama Ogata Kwang. Pada tahun berikutnya, Yukichi dan kakaknya terkena demam tifoid dan pulang ke Nakatsu untuk beristirahat hingga sembuh. Pada bulan Agustus 1856, ia kembali ke Osaka untuk melanjutkan sekolahnya di Tekijuku. Kakak tertuanya tak lama kemudian meninggal dunia karena sakit. Yukichi harus pulang ke Nakatsu untuk menggantikan Sanosuke sebagai kepala keluarga dan kembali menggunakan nama sebelumnya, Fukuzawa Yukichi. Walaupun sudah bekerja sebagai penjaga istana di Nakatsu, keinginannya untuk melanjutkan sekolah tidak terbendung. Setelah perabot rumah dan koleksi buku ayahnya dijual untuk membayar utang, Fukuzawa berangkat pada akhir tahun 1856 untuk melanjutkan sekolah di Tekijuku. Ia hampir-hampir tidak memiliki uang untuk membayar uang sekolah. Pada tahun 1857, ia mencatat prestasi sebagai murid terpandai di sekolah. Autobiografi yang ditulisnya di kemudian hari berisi tentang masa-masa sekolahnya di Tekijuku. Buku pelajaran di Tekijuku semuanya berbahasa Belanda. Pelajaran yang diikutinya adalah fisika, kedokteran, biologi, kimia, fisiologi, dan menyalin buku. Ia juga melakukan berbagai eksperimen termasuk eksperimen kelistrikan Faraday. Pada tahun 1858, Fukuzawa diminta oleh pemerintah Domai Nakatsu untuk pergi ke Edo sebagai pengajar bahasa Belanda. Ia mengajak rekannya yang juga lulusan Tekijuku, Okamoto Tsukichi, nantinya berganti nama menjadi Furukawa Setsuzo atau Furukawa Masao. Di dalam kompleks kediaman klan Okudaira, Fukuzawa membuka sekolah ranggaku pada tahun 1858 dengan siswa yang terdiri dari para samurai domai Nakatsu. Hingga 10 tahun sesudah didirikan, sekolah ini tidak memiliki nama resmi dan dikenal dengan nama Fukuzawa Juku.
Di kemudian hari, sekolah ini disebut Universitas Keio dan tahun 1858 diperingati sebagai tahun pendirian Universitas Keio. Pada bulan Juli 1859, 3 pelabuhan di Jepang dibuka untuk perdagangan dengan kapal-kapal asing sesuai perjanjian persahabatan dan perdagangan yang ditandatangani antara Amerika Serikat dan Jepang tahun sebelumnya. Tidak lama setelah itu, Fukuzawa berjalan-jalan ke pemukiman orang asing di Kanagawa, sekarang Yokohama. Ia kecewa karena tidak mengerti tulisan pada papan-papan nama yang ditulis dalam bahasa Inggris. Bahasa Belanda yang dikuasainya juga tidak dapat dipakainya untuk berkomunikasi karena satu-satunya bahasa asing di sana adalah bahasa Inggris. Ia merasa perlu belajar bahasa Inggris dan mulai belajar secara otodidak. Perpustakaan Keiseijo, nantinya disebut Universitas Kekaisaran Tokyo, adalah tempatnya membaca-baca kamus bahasa Inggris. Namun karena kamus itu tidak dapat dipinjam keluar, ia akhirnya membeli sendiri kamus bahasa Inggris Belanda. Kemajuannya belajar bahasa Inggris sangat lambat karena waktu itu tidak ada guru dan kamus yang baik. Dalam rangka pertukaran instrumen ratifikasi perjanjian persahabatan dan perdagangan, Keshogunan Edo pada tahun 1860 memutuskan untuk mengirimkan delegasi Jepang ke Amerika Serikat. Fukuzawa melihat kesempatan untuk belajar bahasa Inggris di Amerika. Ia menghubungi komandan kapal Kimura Yoshitake, menawarkan dirinya sebagai sukarelawan dan tanpa kesulitan diterima sebagai pengawal. Sekembalinya dari Amerika Serikat, Fukuzawa meneruskan pekerjaannya sebagai guru. Bahasa Inggris ditambahkannya ke dalam kurikulum sekolah tempatnya mengajar dan siswa di sekolahnya makin bertambah. Kantor Hubungan Luar Negeri Keshogunan mempekerjakannya sebagai penerjemah dokumen diplomatik. Pada tahun 1860, ia juga menerbitkan buku pertamanya, Kamus Lengkap Bahasa Cina Inggris. Kamus Bahasa Kanton Inggris yang dibelinya di San Francisco diberi tambahan padanan kata dalam bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan katakana untuk cara membaca. Katakana U dan Wa dengan dokuteng dipakainya untuk melambangkan bunyi V. Pada tahun 1861, Fukuzawa menikah dengan Okin, anak perempuan keluarga samurai kelas atas Domai Nakatsu. Pada akhir tahun 1861, ia diberangkatkan sebagai salah seorang anggota delegasi ke negara-negara Eropa. Delegasi bertugas menegosiasikan penundaan pembukaan pelabuhan tambahan untuk perdagangan dengan kapal asing dan perubahan kurs nilai tukar. Walaupun misi tidak berhasil, ia berkesempatan berjalan-jalan ke Prancis, Inggris, Belanda, Prusia, Rusia, dan Portugal. Dalam tugasnya sebagai penerjemah delegasi, banyak hal-hal baru yang menarik perhatiannya, mulai dari rumah sakit, arsenal, pertambangan, dan sekolah. Ia kembali dari Eropa pada akhir tahun 1862. Berdasarkan hal-hal yang dilihat dan dibacanya selama perjalanan, Fukuzawa menerbitkan volume pertama Seiyoujijo, Keadaan di Barat, yang menjadi buku laris. Fukuzawa menyadari kemajuan teknologi berperan penting terhadap kemakmuran yang dilihatnya di Eropa. Ia mulai yakin bahwa perubahan revolusioner dalam pengetahuan masyarakat dan cara berpikir adalah persyaratan mendasar untuk kemajuan serupa di Jepang. Sewaktu di London, ia mengirim sepucuk surat kepada temannya di Jepang. Isi surat memberitakan bahwa pekerjaan paling mendesak untuk dilakukan di Jepang adalah mendidik anak muda yang berbakat dan bukannya membeli mesin-mesin dan persenjataan. Pada tahun 1879, Fukuzawa Yukichi dipilih sebagai ketua pertama lembaga cendekiawan Tokyo Gakushikai Nin, sekarang The Japan Academy. Ia termasuk salah seorang pendiri Senshu Gakko pada tahun 1880. Sekarang Universitas Senshu. Sekolah akunting yang dimilikinya dan gedung Meiji Kaido diberikannya sebagai kampus Senshu Gakko. Pada 1881, ia ikut mendirikan perusahaan kereta api swasta, Nippon Tetsudo Kaisha. Hai minasang, itu tadi cerita mengenai Fukuzawa Yukichi. Ada beberapa hal menarik nih mengenai pemikiran Fukuzawa Yukichi yang akhirnya menjadi landasan dalam perkembangan kebudayaan di Jepang.
Di antaranya adalah yang pertama, perubahan kebudayaan yang dilakukan di Jepang hendaknya bertolak dari nilai lokal yang dipandang unggul. Yang kedua, menerapkan mental Bushido atau jalan hidup samurai, yaitu kerja keras, jujur, ikuti pemimpin, tidak individualis, tidak egois, bertanggung jawab, bersih hati, dan harus tahu malu. Dan terakhir, kebudayaan barat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, namun kebudayaan tradisional Jepang tetap harus dijunjung tinggi sebagai ciri khas dan landasan hidup masyarakat Jepang. Wah, luar biasa ya buah pemikiran dari Fukuzawa Yukichi. Semoga banyak nilai positif yang bisa kita ambil darinya. Oke, mungkin cukup sekian video Ibengkyo kali ini. Jangan lupa dan jangan bosan untuk terus belajar dan nantikan video-video Ibengkyo lainnya ya. Arigatou gozaimashita.